Kepada seluruh penumpang pesawat Fitup yang terhormat, saat ini kita sedang dalam penerbangan menuju Diamond City bersama para leader sebagai awak pesawat dan Kapten Pilot Jack Guy dengan nomor penerbangan V217 yang dilengkapi dengan pendeteksi asap haters dan kompetitor. Awan tebal. Harap semua penumpang pesawat tenang, berdoa, pakai sabuk pengaman, dan hindari asap ocehan haters agar kita dapat melewati awan tebal ini. Para penumpang yang terhormat, tidak akan lama lagi kita akan segera mendarat. Kita akan transit dan pindah ke pesawat dengan nomor penerbangan V3.0 dalam perjalanan dan landing dengan mulus dan penuh kebahagiaan. Salam sukses, VTuber BSS Bandung. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya membahas lagi berita terbaru tentang VTube. Nah, ceritanya di akhir Februari. Rekaman ini saya buat pada tanggal 1 Maret. Jadi semalam sekitar jam 11:10 saya diberikan sebuah bocoran. Anda bisa lihat di sini. Oke, namanya saya tutup lah, nggak enak. Orang sudah baik-baik kasih saya bocoran, tapi saya display gitu ya. Maka saya tutup dengan kotak merah. Oke, di sini narasumber saya, sebut saja demikian, memberikan bocoran video announcement dari seorang katanya diamond pertama dan kebetulan wanita dari VTube di Indonesia. Namanya Yunita Atmojo. Saya surprise juga, malam-malam gitu loh, jam 11:10 saya dikirimi gitu. Nah, akhirnya saya luangkan waktu, langsung saya tonton. Oke, mari kita tonton videonya dari Yunita. Semalam kita mendapatkan info yang sangat luar biasa, dahsyat ya. Kabar gembira dari manajemen bahwa VTube sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan normalisasi dari OJK. Itu adalah suatu kabar yang sangat luar biasa melegakan ya. Setelah hampir 1 tahun lamanya kita menunggu ya. Jadi setelah hampir 1 tahun kita diserang di sana sini ya, dikatakan macam-macam lah, dikatakan ilegal. Akhirnya setelah proses yang kita jalani, manajemen juga bekerja siang dan malam ya, akhirnya kita sudah mendapatkan izin untuk melakukan normalisasi dan akhirnya menjadi legal 100% ya. Ini adalah kabar yang sangat gembira. Jadi jika sebelumnya semangat Anda berada pada level 90%, tentunya sekarang Anda harus menaikkan lagi menjadi 100, 200, 300, bahkan 1000%. Kenapa? Sudah jelas kok ya, sudah jelas, semuanya sudah jelas ya. Jadi sudah tidak boleh lagi ada setitik pun keraguan ya. Tidak boleh lagi ada sedikit pun kegalauan ya. Tidak boleh. Karena apa? Lah ini sudah jelas, sudah pasti, sudah jelas ya. Saya sendiri pribadi sudah tahu program-program yang akan dilakukan oleh manajemen ke depannya. Itu memang benar-benar dahsyat. Kita akan mendapat kenaikan lonjakan income yang sangat luar biasa ya. Saya sudah dijelaskan.
Nah, di video ini kalau Anda simak gitu ya, Yunita Atmojo mengatakan intinya ya, VTube sudah 100% legal setelah menempuh proses hampir setahun. Ya, yang dimana selama ini mereka katanya sering dibully, ilegal lah, apalah. Iya, iyalah ilegal, bukan dibully itu. Dikasih tahu. Jadi selama setahun itu memang kalian semua memainkan aplikasi ilegal. Jangan bilang lah dikatain ilegal lah. Memang ilegal, sudahlah ya. Nah, di sini katanya sudah 100% legal ya. Dan nanti penghasilan para pemain VTube akan berlipat ganda di versi terbaru katanya ya. Oleh karena itu Yunita meminta seluruh pemain VTube semangat kembali. Oke, ya saya tahu lah sudah sempat down gitu ya. Ya dikibulin terus gitu ya. Bilang maintenance gitu ya, padahal diblokir gitu ya. Dibilang di private atau tidak dimunculkan gitu ya, padahal diturunkan gitu ya oleh pihak Kominfo atas dasar permintaan SWI, ya kan? Dusta apalagi yang hendak kau sembunyikan? Tidak ada. Ya tentulah dibully karena itu ilegal. Nah, di sini dikatakan proses normalisasi sudah selesai dan 100% dipastikan legal. Menurut saya inilah dusta lagi di menit-menit terakhir gitu ya. Sekali lagi ya, saya terima video ini pada tanggal 28 Februari malam jam 11:10 tadi Anda lihat kan. Nah, kemudian saya mendapatkan lagi sebuah ini kita lihat ya, mendapatkan lagi sebuah yang menurut saya menghebohkan juga. Sini kita lihat. Di sini Anda bisa lihat di grup Telegram VTube Official tanggal 1 Maret hari ini. Pada saat video ini dibuat kan tanggal 1 Maret, tapi ini pagi lah, sudah jam 8. Tapi tanggal 1 Maret, jam 12:20, artinya jam 00:20 menit, VTube memberikan pengumuman resmi. Oke, kita perbesar ya. Sebentar, kita lihat ini seru ini ya. Nah, di pengumuman VTube ini dikatakan bahwa ini ditujukan kepada seluruh yang tergabung di grup VTube Official itu ada 7.000 orang lebih. Kemungkinan orang-orang yang sudah jadi leader ya. Kan katanya ngakunya ada 17 juta sekarang, hebat. Nah, 7.000 ini pemain inti. Nah, ini saya dapat bocoran. Nah, ini kan karena terlalu kecil, saya coba perbesar lah ya supaya Anda semua bisa baca. Nah, ini saya penggal 2. Kita lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya ya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Teriring doa kami sampaikan semoga kita senantiasa sehat walafiat bla 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 gitu ya. Pada kesempatan kami ini izinkan kami menyampaikan perkembangan terkait legalitas PT Future ViewTech sebagai perusahaan yang menaungi aplikasi VTube. Berdasarkan acara dengan Kominfo dalam rangka pengembangan VTube 3.0 dan sesuai arahan dari Satgas Waspada Investasi, aplikasi VTube untuk sementara waktu tidak diaktifkan dari layanan Google Play Store. Nah, setelah ditelanjangi, dihajar berkali-kali, baru dia mengakui kan? Sementara waktu tidak diaktifkan dari layanan Google Play Store. Iya, di take down, diturunkan oleh Kominfo. Tapi sebelumnya ngibul kan, di private, tidak dimunculkan gitu, disembunyikan. Sekarang ngaku, ya baguslah ya, berarti dia sudah mulai jujur ya. Nah, kemudian adapun pertimbangan SWI yang minta untuk diturunkan itu adalah karena VTube dianggap memiliki potensi yang kurang menguntungkan masyarakat pengguna VTube. Iyalah, money game gitu ya, pasti tidak menguntungkan. Untuk itu kami bermaksud menyampaikan permintaan maaf kepada kawan-kawan VTuber dan seluruh masyarakat secara umum karena masih dinilai memiliki potensi yang kurang menguntungkan. Bukan masih, dari awal Juli memang sudah tidak menguntungkan dan meresahkan. Sekarang aja dihajar karena bandel terus kan. Nah, di sini kita sambung lagi ya. Setelah dia minta maaf karena masih dinilai memiliki potensi yang kurang menguntungkan masyarakat, dikatakan kami masih terus mengembangkan sistem yang lebih baik lagi. Catat,
kami masih terus mengembangkan sistem yang lebih baik lagi. Artinya sampai pengumuman ini dibuat dikatakan masih mengembangkan sistem yang diminta. Nanti kita lihat maksudnya apa ya. Nah kemudian supaya yang image tadi yang kurang menguntungkan bisa hilang gitu ya, bisa ditepis gitu ya. Nah tujuan dikembangkan sistem yang lebih baik untuk apa? Sehingga tadi dapat digunakan kembali tanpa ada anggapan merugikan pihak manapun. Sesuai permintaan SWI, tidak boleh ada money game. Ya, tidak boleh ada rekrut-merekrut. Ya kan? Nonton video harus gratis, langsung bayar, tidak ada beli paket-paket bintang, ya kan? Tidak ada jual beli VIP. Nah, di sini ya kan dia mau bilang sedang dibuat ya, sedang dikembangkan. Oke. Nah, kemudian oleh karena itu kami dari manajemen akan terus berjuang untuk memperbaiki dan mengikuti arahan dari SWI dan pihak terkait agar sistem bisnis VTube menjadi lebih baik untuk kita semua katanya. Nah, ini manajemennya sudah mulai jujur menurut saya. Katanya, oke, kami sedang mengembangkan sistem yang diminta, oke, supaya bisnis itu lebih baik. Kita tunggu. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan video Yunita Atmojo tadi, konflik nggak? Konflik. Manajemennya sudah mulai jujur. Menurut penilaian saya, sedang masih mengembangkan. Belum selesai. Tapi Yunita Atmojo tadi dengar apa Anda? Sudah 100%. Ngibul kan? Ngibul, ya sudahlah. Kan berarti saya selama ini nggak bohong kan? Nah, kita lihat lagi sini. Bagian kedua di bawahnya. Lihat lagi. Berdasarkan arahan dari Ketua Satgas Waspada Investasi, terdapat 5 hal yang harus dipenuhi dari VTube sebagai berikut. Kan sering saya bahas kan? Menggunakan mata uang rupiah, tidak diperkenankan sistem referral, oke? 3, tidak diperkenankan jual beli poin antara pengguna dan meningkatkan keamanan transaksi jual beli poin yang dikelola oleh perusahaan, oke? 4. Server sepenuhnya berada di Indonesia. 5. Pembenahan komunitas agar lebih tertib. Ya seperti yang sudah saya bahas kan, 5 syarat dari SWI. Nah dikatakan di sini, perlu kami sampaikan bahwa 3 hal tersebut telah terpenuhi. Ya kan? Dan diterima oleh SWI. Sementara 2 hal lainnya, dia ngaku kok 2 hal lainnya saat ini dalam proses penelitian oleh pihak SWI. Masih diteliti. Tapi kenapa videonya Yunita bilang sudah 100%? Astaga, masih saja dusta terus ya. Nah, di sini dikatakan kami akan terus dan selalu mengembangkan VTube agar menjadi lebih baik. Terlebih VTube telah bla 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 memberikan keuntungan, ya promosi lah di sini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Anda bisa bacalah sendiri di situ ya. Saya tidak tutup-tutupi. Pada masa maintenance ini, nah ini masih yang dikatakan maintenance. Harusnya kan janjinya maintenance selesai kan akhir Februari. 1 Maret harusnya beroperasi. Tetapi sepertinya dari pengumuman ini maintenance diperpanjang. Nah, dikatakan ya, pada masa maintenance ini kami berharap agar komunitas VTuber tetap tertib dan mendukung pemerintah dan tentunya percaya pada kami selaku manajemen. Mari kita lalui hal ini bersama-sama karena setelah VTube berhasil normalisasi, VTube 3.0 akan menjadi harapan baru bla 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 bla. Anda baca sendiri. Artinya, ya, manajemen VTube minta selama maintenance yang akan lebih panjang dari yang dijanjikan 2 minggu, semua harus tertib. Tapi Anda dengar tadi videonya Diamond pertama itu Yunita Atmojo, dia nggak tertib, sudah menyebarkan dusta lagi kan, ya kan? Dusta itu 100% sudah legal. Dari mana? Dari mana? Ya kan? Makanya saya bilang kalau para pemain VTube ini semuanya orang Jepang, pasti sudah bunuh diri semua karena terus-menerus memberitakan kabar bohong. Oke? Nah, menariknya. Di video saya sebelumnya saya bilang, sudahlah, kalian harusnya tahu malu lah, ya kan? Selama hampir setahun Anda memainkan aplikasi ilegal, membodohi orang, ya kan? Merekrut orang untuk main aplikasi ilegal, membantah semua pernyataan bahwa aplikasi VTube itu ilegal, membantah bahwa OJK punya hak, bahkan mau membubarkan OJK, buat petisi lah segala macam. Sekarang Anda nyembah-nyembah OJK. Harusnya Anda malu kan? Ya kan? Cuman ya
bagus kalau Anda punya malu, tetapi terus saja dusta demi dusta itu digelontorkan. Nah, di sini ada percakapan menarik di Facebook. Nah, ada seorang namanya Castello lah, biar singkatnya ya kan. Nah, ini orang yang punya rasa malu. Saya salut sama orang ini. Dia pemain VTube. Dia bilang apa? Saya malu dengan diri sendiri. Dengan perkataan saya yang saya bilang ke Camit. Camit saya nggak ngerti lah. Mungkin calon itu ya. Calon bebek dungu kali ya. VTube legal, VTube legal. Ternyata selama ini ilegal. Nangis dia tuh. Pakai emoticon orang nangis. Bahkan sampai saat ini. Dan belum lama kemarin tim saya nanya. Apa betul VTube diblokir? Malu dia. Nah, kemudian ada yang temennya Fatur menanggapi Castello ini. Castello, leader membohongi member, maintain biar nggak kabur. Iya kan ini sudah diakui, leadernya membohongi, dusta demi dusta. Kemudian ada orang namanya Tisuruo. Dikatakan, Castello, kalau persyaratan sudah dipenuhi, maka VTube akan dilegalkan bla 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 katanya. Kemarin sudah dikirim surat. Betul kan? Kemarin. Maksudnya waktu Pak Tonggam talk show kan hari Jumat. Kemarin tuh hari Kamisnya. Sudah dikirim surat konfirmasi dari VTube. Masih dikaji oleh SWI. Lah, kalau Anda memang mentaati permintaan dari SWI, nggak usah last minute dong. Sejak dari lalu-lalu dong. Dari Juli katanya kan sudah diurus dari 8 bulan gitu ya. Kenapa baru last minute ngasih yang 2 lagi ini ya kan? Masih dikaji, diakui. Masih dikaji oleh SWI. Semoga apa yang diharapkan VTube, ini salah ketik dia saya, legal 100%. Ya, Castello bilang amin, semoga saja ya semua kita pemain VTube khususnya bisa menebus kesalahan-kesalahan yang lalu terhadap tim. Ya memang salah lah kalian semua. Nipu semua, dusta semua. Ini bagus. Berarti Castello ini orang yang masing punya hati nurani, punya rasa malu, gitu. Oke? Nah, yang saya nggak ngerti Anda semua leader-leader, pemain-pemain, leader gitu ya, mau itu diamond kayak platinum, silver kayak bronze, whatever lah, gold, saya lupa lah ini saya bukan pemain nggak ingat. Tahu malu lah. Tahu malu, ternyata Anda selama ini hanya membohongi. Demi apa? Demi VP Anda dibeli kan sama bebek dungu di bawah Anda. Ini permainan paling keji ini, ya kan? Memakan uang bebek dungu di bawahnya. Terus dibohongi supaya tetap beli. Ya kalau nggak dibohongin kan nggak laku VP Anda. Ya sudahlah, saya tahu kartunya permainan para leader ini. Makanya terus saja dibohongi. Sudah 100% legal. Sebelumnya bilang 99%. Mana cuma 3 syarat. 2-nya belum bisa bilang 99. 99-nya juga bilang 1%-nya itu maintenance. Artinya kan sudah legal juga ngomongnya. Sekarang dipertegas dustanya gitu sama Yunita. 100% sudah legal. Padahal pengumuman manajemen sedang diteliti. Inilah komunitas yang tetap tidak bisa ditertibkan oleh VTube itu sendiri. Terutama diamondnya. Tidak tertib dia. Ya kan? Melemparkan dusta lagi. Semoga ini didengarlah sama manajemen VTube dan saya akan kasih juga ke Kominfo dan SWI bahwa gagal dia menertibkan komunitasnya. Tetap saja dusta demi dusta ditiupkan. Oke? Kita tunggu saja. Apakah benar VTube 3.0 jadi di launching? Karena menurut saya tidak mudah. Oke? Kita lihat. Tidak boleh ada referral. Oke? Maksudnya tidak boleh ada member get member. Padahal ini adalah roh dari permainan VTube. Tidak boleh orang nonton iklan harus bayar dulu. Dengan kata lain, tidak boleh beli paket-paket bintang. Kalau orang nonton aja. Bagaimana Yunita bisa bilang pendapatan akan bisa berkali lipat? Dari mana? Dari e-commerce-nya? Nonsen. Mau taruhan sama saya? Kita hitunglah secara matematik. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Oke? Jadi kalau ngibul boleh lah. Tapi jangan ngibulnya kebangetan. Ya, malu ditelanjangi gitu. Ketahuan ini zaman internet gitu, informasi bersebaran dalam waktu hitungan detik. Oke? Demikian saja bedahan kali ini. Semoga mencerahkan kalian semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda agar mereka semua juga bisa tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.